Halo Tribuners, jumpa lagi dalam live update spesial Pekan Olahraga Nasional edisi Sabtu 9 Oktober 2021 malam. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama saya Diamita dan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing dari lokasi. Inilah live update PON 2020 Papua selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Tim Papua berhasil menyabet 5 medali pada 9 nomor perlombaan di cabang olahraga Aero Modeling PON 20 Papua. Perlombaan cabur Aero Modeling sendiri dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Medali yang diperoleh Papua yakni 3 medali emas, 1 perak, dan medali perunggu. Rekan kami dari Tribun Papua, ada Ridwan Sangaji yang kini akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Ridwan. Selamat malam rekan dia di studio. Ridwan, bisa dijelaskan bagaimana terkait lebih jelasnya medali emas Papua ini berhasil direbut pada nomor pertandingan apa saja? Baik, dia dapat saya laporkan untuk perolehan medali emas, medali sementara di cabang olahraga air modeling yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika untuk Papua dan Jawa Timur menduduki posisi yang sama dengan perolehan medali emas 3, di mana perlu diketahui 3 medali emas bagi Papua berhasil dipersembahkan oleh Sepnat Maria dalam nomor perlombaan F3G INA. Sementara untuk 2 medali lainnya dipersembahkan oleh Nanik Novianti pada nomor perlombaan fit terbang bebas tarik campuran dan nomor perlombaan F1A kategori putri. Sekian dia. Iya, lalu selanjutnya berapa banyak total atlet dalam cabang olahraga aero modeling ini, Ridwan? Baik, dia untuk cabang olahraga air modeling sendiri masing diikuti oleh 9 provinsi, di mana masing-masing provinsi 12 atlet yang diturunkan dalam cabang olahraga air modeling ini sendiri. Di mana untuk secara spesifik Papua menurunkan 6 orang atlet yang akan berlaga pada 9 nomor pertandingan. Baik, dia perlu juga saya tambahkan untuk hasil perolehan medali saat ini Papua dan Jawa Timur memiliki angka yang sama dengan perolehan 3 medali emas masing-masing. Sementara untuk keluar sebagai juara umum akan dilakukan 1 nomor pertandingan yakni F2D pada Senin Oktober mendatang. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Ridwan juga berhasil langsung melakukan wawancara bersama Alex Sinuraya selaku manajer cabang olahraga aero modeling Papua. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sebenarnya target kita ini 3 emas ya, sampai saat ini sudah terpenuhi, tapi masih ada 1 cabang lagi yang 1 pertandingan lagi yang kita harapkan bisa dapat emas. Kalau target sudah 3, kita sudah dapat 3 emas, 1 perak, 1 perunggu untuk provinsi Papua. Untuk atlet sendiri berapa banyak sih yang diturunkan dengan berapa nomor perlombaan? Untuk cabang perlombaan ini ada 9 emas. Berapa atlet untuk Papua sendiri? Cuma 6. Nah, jadi untuk atlet turun di nomor perlombaan semua. Ada turun di ada 2 atau 3 atlet yang turun di beda-beda kelas. Ini bang, tinggal berapa nomor perlombaan yang di? Tinggal 1 perlombaan lagi. Untuk 3 R yang sedang berlangsung. Kita harus berbangga ya. Kenapa? Karena aero modeling ini nggak semua provinsi ada. Kita cukup bangga di Papua ada aero modeling. Ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ada atlet putra Papua yang akan menggantikan atlet yang ada sekarang. Ada target pembinaan ke depan bang? Target pembinaan ke depan untuk koordinasi dengan KONI lah, supaya lebih baik pembinaannya seperti itu. KONI Papua juga sudah menyediakan beberapa alat untuk latihan. Mudah-mudahan bisa terus berkembang lebih baik. siap. Oke. Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga sepak takraw Tribuners. Tim Sulawesi Selatan mengawinkan medali emas pada sepak takraw nomor kuadran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun ini. Partai final digelar di Gor Trikora Universitas Cendrawasih, Distrik Abipura, Jayapura pada hari ini Sabtu 9 Oktober. Tim Sulsel tampil di 2 partai final, baik nomor kuadran putra maupun nomor kuadran putri. Jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Alfian, kini akan menyampaikan kabar terkait ini untuk Anda. Halo Alfian. Ya, selamat malam rekan Dea di studio.
Alfian, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi jalannya pertandingan nomor kuadran di cabang olahraga sepak takraw ini? Ya, untuk cabang olahraga sepak takraw PON ke-20 Papua, tadi diperlombakan nomor kuadran putra dan putri, dan ini merupakan nomor terakhir untuk cabang olahraga sepak takraw. Nah, di dua nomor tersebut, laga final berlangsung di Gor Trikora. Di kuadran putri mempertemukan antara tim Sulawesi Selatan menghadapi DKI Jakarta di partai final, di mana pertandingan ini berlangsung dalam 3 set. Tim Sulsel mampu memenangkan pertandingan dan akhirnya keluar sebagai juara dan meraih medali emas. Sementara di partai final kuadran putra, kembali tim Sulsel turun menghadapi Jawa Timur dan dimenangkan pula oleh tim Sulawesi Selatan, tim putra Sulawesi Selatan dengan set 3 set juga dengan skor 2-1. Nah, yang menarik dari ini artinya bahwa untuk nomor kuadran atau nomor terakhir dari sepak takraw, tim Sulawesi Selatan mengawinkan medali emas sekaligus. Sementara itu kemenangan Sulawesi Selatan tentu utamanya di kuadran putra tentu sudah diprediksi sejak awal, karena 4 pemain yang diturunkan merupakan atlet-atlet tim nasional atau yang saat ini tengah masuk dalam pelatnas untuk persiapan SEA Games. Ada Muhammad Ardian Samuliang, ada Nofrianto, dan ada Andi Triputra yang juga merupakan peraih medali di Asian Games lalu. Begitu rekan ya. Oke, lalu seusai berhasil mengawinkan emas di nomor kuadran sepak takraw putra dan putri ini, bagaimana respon dari tim Sulsel, Alfian? Ya, tadi pertandingan juga dihadiri langsung oleh manajer tim sepak takraw Sulawesi Selatan, Nofrawi Nawir, yang juga sekjen dari Persatuan Sepak Takraw Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu sejarah yang diukir oleh tim sepak bola takraw Sulawesi Selatan, karena khusus untuk nomor kuadran ini pertama kalinya dipertandingkan di PON, sehingga tim Sulawesi Selatan memberikan standar tinggi untuk kontingen lainnya di PON-PON berikutnya, sebab di nomor ini tim Sulsel langsung mengawinkan, langsung meraih medali emas untuk putra dan putri. Dan yang kedua, ia berharap bahwa untuk PON-PON berikutnya tim Sulsel akan turun dengan pemain-pemain atau pesepak takraw yang muda lah, regenerasi, sebab yang turun saat ini adalah pemain-pemain yang terbilang sudah senior dan tergabung di pelatnas Indonesia. Begitu rekan dia. Ya, Alfian, tadi sempat Anda sebutkan bahwa ini merupakan nomor terakhir pertandingan sepak takraw. Berarti Sulsel keluar sebagai juara umum. Bagaimana perolehan akhir medali di cabur ini? Ya, dengan berakhirnya nomor kuadran di sepak takraw berarti berakhir pula seluruh pertandingan khusus untuk cabang olahraga takraw. Sekaligus tadi diumumkan juara umum Sulawesi Selatan yang memenangkan 2 medali emas di nomor kuadran. Dinyatakan sebagai juara umum karena sebelumnya Sulsel juga sudah meraih 1 perak dan 1 perunggu di nomor double event putra dan putri. Sementara itu di posisi kedua ada kontingen Gorontalo yang berhasil meraih 2 medali emas, disusul Jawa Timur 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Kemudian Jawa Tengah 1 medali emas dan 2 perak. Selanjutnya ada DKI Jakarta yang mengoleksi masing-masing 1 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah Nawir selaku manajer sepak takraw Sulsel. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Dari pengurus PST Sulawesi Selatan, atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita diberikan berkah, anak-anak bisa tampil dengan baik sehingga bisa meraih medali,
sejarah dengan medali putri dan putra untuk nomor kuadran. Saya kira hari ini adalah sejarah yang dibuat oleh atlet Sulawesi Selatan dalam pesta olahraga pon. Dan kita berharap bahwa ke depan atlet ini kita harus buat regenerasi atlet yang lebih bagus lagi di Sulawesi Selatan sehingga bisa melanjutkan perjuangan dari beberapa yang sudah ada senior sekarang ini. Menurut saya sudah puas, kita juara umum di PON ini. Kita 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Itu suatu raihan yang cukup, saya kira maksimal lah untuk kontingen Sulawesi Selatan. Tribuners, sebagian pemuda memilih untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional dengan mendaftar sebagai relawan event 4 tahunan ini. Seperti Frans Wonda, pemuda asli Puncak Jaya, Papua ini menjadi satu di antara mereka yang menjadi relawan PON ke-20 di Papua tahun 2021 ini. Di ajang olahraga nasional ini, ia mendapatkan tugas sebagai LO di bidang akomodasi untuk kontingen bulu tangkis Kalimantan Timur. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Ya, halo rekan Dea, selamat malam waktu Papua dan juga selamat malam Tribuners. Hendrik, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang membuat Frans ini memilih untuk menjadi relawan di ajang PON Papua ke-20 kali ini? Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Dari hasil berbincang-bincang bersama si Frans Wonda sendiri, ia menyampaikan bahwa ia memilih untuk menjadi relawan PON dikarenakan ia ingin turut serta menyukseskan event 4 tahunan ini. Dan juga karena ia belum memiliki pekerjaan, ia memilih untuk mencari pengalaman sebagai relawan PON ini. Begitu rekan Dea. Ya, lalu seperti apa Hendrik tugas dari para relawan PON ini? Ya, baik. Terima kasih Dea. Dari hasil bincang-bincang bersama si Frans dan juga saya sempat melakukan wawancara bersama koordinator SDM dari PB PON. Ia menyampaikan bahwa relawan PON ini merupakan sukarelawan ya, di mana mereka direkrut oleh bidang SDM PB PON Papua untuk membantu panitia pelaksana di setiap venue atau di setiap cabur untuk membantu bersama-sama menyiapkan konsumsi maupun membantu segala macam aktivitas yang berada di satu cabur. Begitu rekan Dea. Iya. Hendrik, Anda juga sempat langsung ya bertemu dengan Frans ini. Apa yang dia sampaikan terkait harapan saat nanti Pekan Olahraga Nasional di Papua berakhir? Ya, rekan Dea, dapat saya menjelaskan bahwa setelah saya berbincang-bincang dengan si Frans ini, ia berharap bahwa setelah event PON ini berakhir, ia meminta agar jeripaya dari mereka para relawan ini bisa diperhatikan secara serius oleh panitia besar PON, terlebih khusus bidang SDM. Karena mereka tidak ingin lagi dikecewakan dan mudah-mudahan bayaran sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara bersama Frans Wonda, relawan PON ke-20 di Papua. Ade Frans, mungkin bisa jelaskan sedikit apa yang membuat Ade terinspirasi sampai bisa masuk ke relawan PON ini? Mungkin saya terinspirasi ingin sukseskan PON, ikut serta dalam penelitian dan kegiatan besar ini, terus kalian mencari pengalaman, terus mengisi kekosongan saya mungkin sementara ini lagi kosong tidak ada kerjaan. Oke. Setelah menjadi relawan PON begini, Adit punya sehari-hari itu bertugas sebagai apa apakah di satu venue ini saja kah pindah-pindah venue? Sementara ini masih satu venue dan saya menangani kontingen dari Kaltim. Kalimantan Timur ya? Ya, Kalimantan Timur, volunteer LO bagian bis. Jadi saya ambil bis antar sampai pulang ke tempat tujuan. Habis berlomba selesai, antar lagi kembali ke tempat tujuan. Habis itu setelah itu selesai pekerjaan saya. Oke. Biasa masuk kerja dari jam berapa? Saya sendiri ditugaskan untuk jam 5:30 pergi ke Entrop dari Wayana sampai selesai bertanding selesai tergantung jam bertandingnya, kita antar kembali ke tempat istirahat dan antar bis lagi kembali ke Entrop, baru saya bisa pulang. Oke. Kan sudah mulai berjalan ini PON. Dari Ade sendiri, apakah pernah mengalami kendala dalam beberapa hari perjalanan PON ini dari pembukaan sampai sekarang ini? Yang ada beberapa sih. Yang pertama itu dalam
pengurusan awal panitia untuk pengurusan untuk masuk dalam peserta relawan. Terus yang kedua masalah transportasi. Kadang kita miskomunikasi dengan pihak bis, pihak yang menangani bis, dan pihak panitia yang di lapangan. Terus saya pun nama hari pertama nama saya di absen, nama saya di volunteer dilemparkan ke sini ke Gor Waringin untuk jaga di sini bulu tangkis. Tapi hari kedua nama saya sudah tidak ada. Yang jadi masalah itu langsung dipindahkan ke pemasaran, dan 2 hari saya tidak absen. Saya cari-cari tahu ternyata pemasaran itu harus kembali ke Entrop untuk absen. Jadi saya kerja di sini tapi absennya di sana. Informasi berikutnya datang dari cabang olahraga pencaksilat. Atlet pencaksilat Kalimantan Selatan, Muhammad Hafizi, berhasil melangkah ke babak final Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua 2021. Hafizi bermain dalam kelas B nomor 50 hingga 55 kg putra. Kepastian tersebut diraih setelah ia menang telak atas lawannya di babak semifinal yang dihelat di Gor Toware, Kabupaten Jayapura pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Saat ini kami juga sudah tersambung dengan rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Amirul, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo, rekan Irul. Selamat malam, Dea. Iya, bisa Anda jelaskan, gambarkan bagaimana tadi saat Anda langsung di lokasi pertandingan ini ya, jalannya pertandingan yang diraih para pesulap Kalsel hari ini. Oke, terima kasih, Dea. Hari ini seperti hari-hari sebelumnya, Hafizi tetap mengandalkan posisi menunggu untuk melancarkan serangan balik agar mendapatkan poin. Selain itu, Hafizi juga banyak menciptakan poin melalui bantingan. Pesilat NTT tampak kesulitan melancarkan serangan ke pesilat Kalsel. Hasil akhir, pesilat Kalsel menang telak 5-0. Demikian, Dea. Iya, lalu Irul, siapa lawan yang akan dihadapi Hafizi di final nantinya? Di babak final, Hafizi akan menghadapi pesilat Jawa Tengah, Khairuddin Mustaqim, yang sebelumnya berhasil mengalahkan pesilat Sumatera Barat M3 Bintang di babak semifinal. Demikian, Dea. Lalu hingga saat ini, berapa totalnya pesilat Kalsel yang masih tersisa, dan apa target selanjutnya yang telah ditetapkan juga oleh kontingen Kalsel, maksud kami? Oke, Hafizi menjadi satu-satunya pesilat Kalsel yang tersisa. 2 pesilat lainnya sebelumnya sudah mengalami kekalahan, yaitu saat menghadapi atlet Sulawesi Tenggara dan atlet tuan rumah Papua. Untuk mengenai target, tentu ini jadi satu-satunya harapan Kalsel untuk meraih medali emas melalui cabur silat. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Amirul sudah mewawancarai Sekretaris Umum IPSI Kalsel, M. Agus Hayatullah. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Mewakili kawan-kawan, sangat berterima kasih kepada pelatih yang sudah berusaha dan atlet yang sudah berusaha berjuang kita sama-sama untuk bisa maju ke babak final. Dari hari ke hari saya melihat pertandingan sangat alot sampai si atlet kita masuk ke babak final. Mudah-mudahan besok babak final mungkin dijadwalkan sore hari, atlet bisa berlatih dengan baik, bisa meraih emas untuk IPSI Kalimantan Selatan. Dan ini juga nanti saya laporkan kepada Ketua Umum Pak Mandirin selaku Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan. Nanti kita pencaksilat insya Allah bisa membawa medali emas di PON untuk cabang pencaksilat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah ini sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update spesial Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali menyambangi Festival PON ke-20 Kopi Papua dan UMKM di Kota Jayapura pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Tiba sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Timur, Menpora Amali yang turun dari mobil langsung disambut tarian khas Papua yang dibawakan oleh anak-anak Papua. Menpora Ali yang disambut tarian selamat datang itu pun terlihat ikut menari bersama. Seperti apa informasi lengkapnya? Saat ini kami juga sudah terhubung bersama rekan jurnalis kami dari Tribun News, ada Abdul Majid yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Abdul. Halo rekan Dea, selamat malam dan rekan Tribun News dimanapun Anda berada. Iya, Abdul bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan dari Menpora ini menyambangi Festival Kopi dan UMKM di Kota Jayapura? Ya, rekan Dea, seperti diketahui Menpora Zainuddin Amali dalam penyelenggaraan PON ke-20 ini memang dia sudah menyatakan diri untuk berkantor di Papua. Menpora Amali di Papua ini untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan atau perlombaan PON Papua agar berjalan lancar dan aman. Selain menyambangi beberapa venue pertandingan, Menpora juga menyambangi salah satunya tadi Festival UMKM dan Kopi Papua yang diadakan oleh pemerintah Kota Jayapura yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Rekan ya? Ya, lalu bagaimana respons Menpora setelah melihat-lihat dan mencicipi kopi Papua di festival tersebut? Iya, Menpora juga begitu tiba di situ langsung disambut oleh pengurus dan oleh UMKM yang ada di situ, dan salah satunya Pak Menpora juga mencoba kopi yang berasal dari Wamena, kopi Arabica. Dan tak hanya itu, Menpora juga berkeliling melihat stand-stand yang menjual hasil karya dari Papua. Menpora bahkan mengimbau atau mengaku senang dengan adanya festival ini, dan adanya festival ini dia katakan ini sangat membantu atau dampak positif dari adanya PON karena bisa membantu memperkenalkan kopi asli Papua dan pengrajin tangan dari Papua itu sendiri. Rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Abdul sudah berhasil langsung mendapatkan keterangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Berikut keterangan lengkapnya. Hal ini menunjukkan sukses yang keempat yang kita harapkan, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses ekonomi masyarakat. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Tadi Pak Sinaga dari BI menyampaikan bahwa perputaran uang di tengah-tengah masyarakat Papua luar biasa, berkali lipat. Jadi ini benar-benar PON ini membawa dampak ekonomi terhadap Jayapura dan Papua pada umumnya. Jadi kalau ada orang meragukan bahwa PON ini tidak berdampak ekonomi, Anda semua sudah bisa saksikan, sudah lihat apa yang dijelaskan oleh Pak Sinaga dari Bank Indonesia. Itu adalah bukti nyata PON punya dampak ekonomi terhadap masyarakat di mana tempat PON itu dilaksanakan. Oke. Ya, betul.
Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman akhirnya menegur langsung Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau yang disingkat Pertina terkait adanya insiden keributan di venue pertandingan tinju PON ke-20 Papua 2021. Diketahui insiden kericuhan ini sempat terjadi di venue tinju di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura pada Jumat 8 Oktober 2021 malam kemarin. Saat itu petinju dari kontingen DKI Jakarta, Jil Mandagi dilaporkan menjadi sasaran pemukulan di luar ring tinju. Rekan kami dari Tribun Jakarta, Wahyu Septiana, akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Wahyu. Halo, selamat malam rekan Dea dan juga selamat malam Tribuners semuanya. Ya, rekan Wahyu, bagaimana komentar Markiano Norman terkait adanya insiden kericuhan di pertandingan tinju PON Papua kemarin? Ya, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Ketua Umum KONI, Pak Markiano Norman, ya sangat menyayangkan terkait adanya insiden kericuhan di pertandingan tinju Pekan Olahraga Nasional. Seharusnya pertandingan olahraga itu menjadi alat pemersatu bangsa ataupun menjadi pemersatu dari berbagai daerah di Indonesia. Pertandingan olahraga seharusnya bisa berjalan sportif dan juga menjunjung tinggi fair play di lapangan. Setiap atlet yang bertanding harus menghargai wasit, begitu juga sebaliknya. Adanya kericuhan ini tentu menjadi catatan penting bagi Pertina sebagai induk dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Markiano Norman sendiri berharap sisa pertandingan tinju di Pekan Olahraga Nasional tidak ada kendala apapun dan bisa dilaksanakan lancar tanpa gangguan, gitu deh. Ya, lalu apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh KONI Pusat ini atas munculnya insiden kericuhan di arena tinju PON Papua kemarin? Ya, untuk langkah sendiri memang Ketua Umum KONI Pusat Pak Markiano Norman sudah melakukan evaluasi dan juga menegur secara langsung Ketua Umum Pertina yaitu Komarudin Simanjuntak. Ia sendiri bahkan sudah melakukan komunikasi dan juga meminta penjelasan secara langsung terkait akar permasalahan yang terjadi pada pertandingan tinju tersebut. Saat ini memang permasalahan tersebut sudah selesai secara kekeluargaan dan pertandingan sendiri bisa dilanjutkan sampai pertandingan selanjutnya, begitu sih. Ya, rekan Wahyu, tadi Anda juga sempat bertemu dengan pihak dari Pertina ya dan juga wasit tinju. Apa saja yang disampaikan? Ya, tadi Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman memang menyempatkan hadir untuk menyaksikan pertandingan tinju. Markiano Norman sendiri mendapatkan kesempatan berharga yaitu mengunjungi wasit dan juga juri yang bertugas di ajang PON ini. Ia sempat memberikan pesan kepada para wasit untuk bersikap adil dan juga memberikan penilaian secara objektif. Posisi wasit dan juga hakim yang memimpin pertandingan di pertandingan tinju sangat penting. Ia berharap semuanya bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala apapun, begitu deh. Baik, Tribuners, berikut kami akan tayangkan video pernyataan dari Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman. Pertandingan tinju dalam rangka Pekan Olahraga Nasional ada insiden kecil dan itu langsung ditindaklanjuti oleh Ketua Umum Pertina melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang penyelenggaraannya dan hari ini saya lihat penyelenggaraannya sudah nyaris sesuai dengan yang kita harapkan. Potensi-potensi gangguan itu juga semakin kecil. Karena apa? Tinju ini harus berjalan lancar, juga menjunjung tinggi sportivitas dari para atlet dan wasit dan juga para pelatihnya, dan juga memberikan penilaian yang objektif dan penonton juga dibuat betul-betul bangga karena prestasi atlet-atletnya. Saya diberi kesempatan oleh Ketua Umum Pertina untuk berbicara langsung dengan para juri, para hakim, titipkan pada mereka. Berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Posisi hakim dan wasit itu sangat penting dalam pertandingan tinju seperti ini. Siapapun yang terbaik, dia wajib untuk menang. Jadi tidak ada penilaian-penilaian yang menimbulkan kontroversi kepada penontonnya. Saya yakin dengan penataan yang lebih baik,
dengan juga Pak Ketua Umum Pertina juga memberikan atensi penuh pada kekurangan-kekurangan yang ada, dan juga saya sekali lagi terima kasih evaluasi sehingga tidak terulang lagi kekurangan-kekurangan yang akan datang. Kita masih beberapa hari lagi ke depan. Besok juga ada rangkaian pertandingan mulai jam 2 siang dan keraguan-raguan kita terhadap penyelenggaraan tinju ini juga semakin berkurang. Karena apa? Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Semifinal voli Pantai Putra antara NTB 1 versus DIY 2 disaksikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Pertandingan berlangsung di venue Bola Pasir Koyakoso, Kota Jayapura pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Bersama rombongan dirinya ikut memberikan dukungan penuh kepada atlet voli pantai putra kebanggaan NTB. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota, ada Rafsan Zani Simanjorang, yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Rafsan. Selamat malam, rekan Dea. Ya, Rafsan, bagaimana Gubernur NTB saat menyaksikan atletnya di semifinal? Ya, terima kasih, rekan Dea. Tadi memang Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, beserta rombongan tiba di venue bola voli pasir menjelang set kedua, di mana NTB 1 tadi itu ada Danangsyah Yudhistira Pribadi beserta rekannya Tio Kesuma Sentosa tengah bermain melawan DIY 2 yang atletnya bernama Imtak dan Ilham Dan pertandingan tadi memang cukup seru sekali sehingga Gubernur NTB juga sesekali bertepuk tangan, kemudian sesekali juga memang ikut berdiri memberikan dukungan kepada kedua atlet kebanggaan NTB tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu apa harapan dari Gubernur soal atlet NTB yang kabarnya berhasil ya melaju ke final? Ya, memang benar rekan Dea. Tadi itu juga memang di pagi tadi pemain dari NTB Putri, Alisa Mutakhara dan juga rekannya Desi Ratnasari terlebih dahulu melaju ke babak final voli pasir putri dan disusul di sore hari oleh pemain NTB 1 Putra yaitu Danangsyah serta Tio, di mana pertandingan tadi memang cukup membuat jantung Pak Gubernur juga berdetak kencang dan sesekali dia memang tadi sempat juga ke kamar mandi karena gregetan dengan pertandingan yang disajikan oleh kedua atletnya. Dan harapan dari Pak Gubernur sendiri adalah di mana dirinya berharap kedua, baik itu putra dan putri, atlet NTB bisa meraih medali emas, di mana partai final untuk putri akan digelar pada besok Minggu. Kemudian satu hari kemudian pada hari Senin mendatang, final voli pantai putra akan digelar di sore hari, seperti itu. Dan dirinya berharap para pemainnya tetap tampil maksimal dan Pak Gubernur juga optimis sekali dengan anak asuhnya dapat membawa pulang medali emas dan telah menyiapkan bonus yang banyak, namun tidak merinci bonus apa saja, namun memastikan bonus yang diterima peraih medali emas itu akan banyak sekali. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Rafsan juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB. Berikut lihat lengkapnya untuk Anda. Pak, bagaimana menurut Bapak pertandingan antara hari ini dan penampilan dari Danangsyah dan Tio? Sampai sakit perut, saya berkali-kali bolak-balik toilet, saking menegangkan, tapi dengan kesabaran, dengan dukungan dan doa kita semua NTB menang. Pak, NTB Putri Putra masuk ke final, apa harapannya Pak? Optimis. Pak, peraih medali emas, apa nih hadiah dari Pak Gubernur ini? Hadiahnya. Siap. Terima kasih Pak. Kita jeda sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa kembali di live update. Kericuhan sempat terjadi saat pertandingan tinju PON ke-20 di Papua pada Jumat 8 Oktober 2021 kemarin. Kericuhan terjadi saat kontingen DKI Jakarta versus NTT di Gor Cendrawasih Jayapura, Papua. Terkait insiden itu, Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau disingkat Pertina Papua, Riki Hampagawak memberikan penjelasannya. Menurut Riki, kericuhan itu terjadi lantaran petinju DKI tidak puas dengan keputusan wasit yang memenangkan petinju asal NTT. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua. Ada Calvin di lokasi yang akan melaporkan. Halo rekan Calvin. Halo, selamat malam ya, dan juga Tribuners. Calvin, bisa Anda jelaskan lagi untuk bagaimana sedikit suasana saat ricuh kemarin di Gor Cendrawasih Jayapura? Baik Dea, suasana kemarin sempat terjadi kericuhan di Gor Cendrawasih antara pertemuan petinju antara DKI Jakarta versus NTT ya, di mana kericuhan ini terjadi karena petinju DKI Jakarta tidak puas dengan keputusan pelatih, dengan keputusan wasit yang akhirnya petinju DKI Jakarta sendiri langsung mulai lakukan protes terhadap hasil tersebut. Demikian ya. Ya, lalu seusai kericuhan itu terjadi, apa yang kemudian dilakukan oleh kontingen DKI Jakarta sendiri? Apakah sudah membuat laporan atau seperti apa, Calvin? Baik Dea, usai insiden itu terjadi, informasi yang kami dapat di lapangan itu pihak kontingen DKI Jakarta langsung membuat pelaporan polisi di Polda Papua untuk menangani kasus tersebut. Demikian. Ya. Oke, lalu persoalan saat ini bagaimana untuk persoalan itu? Apakah sudah diselesaikan atau seperti apa? Baik Dea, untuk persoalan tersebut sempat sudah dilaporkan ke Polda Papua dan tadi malam pelaku pemukulan yang di Gor Cendrawasih tersebut itu juga sudah dipanggil
untuk melakukan permohonan maaf kepada atlet atau petinju tersebut, dan juga persoalan tersebut ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polda Papua. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Calvin juga sudah berhasil sempat mewawancarai langsung bersama Riki Hambagawa selaku Ketua Pertinda Papua. Berikut keterangan lengkapnya. Saya ingin menjelaskan kronologis yang terjadi kemarin pasca pertandingan antara petinju dari DKI dengan petinju dari NTT. Jadi setelah diputuskan hasil kemenangan itu kepada petinju dari NTT, petinju dari DKI merasa tidak puas karena mungkin menurut dia lebih banyak pukulannya dia itu masuk ke petinju NTT. Itulah. Nah, kekecewaan itu setelah keputusan terjadi, keluar atau turun dari ring, ketemulah manajer, teman-teman di luar, dan ya secara ini manusia emosionalnya itu muncul dan ya saya kira itu respon seorang petinju yang merasa bahwa dia sebenarnya harus menang. Disitulah, jadi aksinya ya mungkin dia tendang-tendang pembatas atau papan sponsor baliho yang ada di sini dia tendang, sehingga udah di situ ketemulah relawan Pampel yang ada di dalam gor ini. Mereka sudah saling buang kata dan buang tangan, akhirnya ya masalah itu terjadi. Dan kami menyadari sebagai Pampel dan juga Pertinda Papua menyadari bahwa kami kejadian-kejadian itu spontan karena memang manusia pasti punya perasaan, mungkin ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa terima, sehingga kejadian itu mungkin 3 kali terjadi ya. Teman-teman atlet tadi DKI protes terus, sehingga terjadilah kontak fisik antara adik-adik kita Pampel dan relawan yang ditugaskan di dalam gor ini dengan petinju dan juga ofisial dari DKI. Dan puji Tuhan kita sampai tadi malam jam 2 itu di Polda sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update spesial PON 20 Papua malam ini. Kami masih akan hadir esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Tribuners, jangan lupa juga untuk terus dukung atlet kebanggaan Anda di PON ke-20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.